Halo sibling semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya masih sehat dan semangat ya, walaupun banyak harus social distancing. Oke, saya mau bagi aja beberapa tips and tricks untuk tetap semangat dan untuk tetap belajar, untuk tetap berkembang, walaupun mungkin gerak-gerik kita harus dikurangi, kita nggak bisa sesering itu. Kecuali kalau benar-benar penting, sebisa mungkin nggak usah keluar-keluar terlalu banyak, ketemu teman-teman rame-rame. Nah, pertama-tama jangan lupa jaga kesehatan, makan yang sehat. Mungkin sekarang lebih banyak di rumah, belajar untuk masak berbagai macam hal. Terus jangan lupa olahraga, walaupun mungkin kita nggak bisa main olahraga sports yang ramean. Saya juga sukanya sepak bola atau main bola basket, tapi mungkin kurang baik gitu kan untuk saat ini. Mungkin bisa diganti dengan tenis atau bulu tangkis yang nggak usah deket-deket banget gitu kan, nggak usah tos setiap kali menang atau apa, atau olahraga sendiri atau sama teman-teman tapi via webcam atau Instagram live atau Facebook live. Misalnya kita bisa yoga bareng, bisa high intensity interval training gitu kan, push up, sit up dan sebagainya, bisa aerobics, atau kita bisa kalau bosen di rumah sendiri bisa lari gitu kan, tapi lari keliling kompleks kan, nggak harus ketemu orang, nggak harus deket-deket sama orang. Besok-besok lah lagi kita balik ke GBK rame-rame. Dan sejelek-jeleknya jangan lupa stretching. Kita mungkin akan banyak duduk, banyak di depan HP atau laptop kerjanya sekarang. Sekali-sekali berdiri, stretching dikit, jauh lebih enak biar jalan lagi darahnya. Selain itu jangan lupa minum air yang banyak, sebisa mungkin air hangat, kurangin yang gula-gula. Sesudah itu gitu kan, banyak loh opsi untuk merasa tetap connect ke dunia, tetap dapat banyak informasi. Misalnya banyak podcast yang bagus, gratis. Di YouTube juga banyak channel-channel untuk belajar. Tentunya juga banyak opsi-opsi hiburan supaya kita tetap waras gitu kan. Tapi jangan lupa banyak juga kesempatan belajar yang lainnya. Selain itu juga banyak buku gratis bisa dicari. Buku gratis misalnya cek Audible gitu, cek ada Oxford University Press yang gratis, Cambridge Core, MIT Press Open. Kalau buat podcast dan YouTube kan mungkin mahal di pulsa ya, mahal di paket. Tapi kalau buat buku gratis kan bisa download terus bisa dibaca sendiri. Nah, selain itu saya mau sharing soal research. Kalau research seringkali kita sejelek-jeleknya nyari dulu di Google Scholar. Kita bisa nyari jurnal artikel yang kita suka gitu, yang kita pengen tahu sesuai dengan topik yang kita pengen cari tahu. Biasanya walaupun kita nggak bisa akses langsung, kan di sana tertulis nama-nama penulisnya siapa aja. Jadi Google Cendekia gitu, scholar.google.co.id atau scholar.google.com, search judulnya apa, di sana kebuka, terus kita bisa ngelihat artikelnya, kita bisa ngelihat email penulis-penulisnya. Dalam pengalaman saya gitu kan, email aja orang-orang tersebut, walaupun kita nggak bisa akses langsung dari Springer dan sebagainya karena biasanya dikasih harga yang lumayan mahal, per jurnal artikel bisa $40. Tapi kalau kita email penulisnya, apalagi penulis pertama kedua, kita bilang saya siapa, saya kerjanya apa, kenapa tertarik dengan artikel tersebut, pada umumnya penulis akan mau mengirimkan. Dan biasanya itu cara yang baik untuk kenal dengan calon profesor atau ketika nanti mau S2 atau S3 keluar. Selain itu ada juga Directory of Journal Access, Open Access Journal, itu doaj.org. Terus bisa juga menggunakan perpustakaan-perpustakaan berbagai universitas di luar yang punya akses jurnal. Tapi lagi-lagi kalau saya sarankan sih hubungi aja langsung penulisnya. Jadi kita juga kenalan dengan orang baru, kita belajar dengan sopan untuk email mereka, dan jadi lebih mengerti juga hal-hal yang mungkin tidak tertera di jurnal artikelnya. Nah, selain itu untuk up to date kita bisa set up Google Alerts. Google Alerts itu gratis, dikirim ke email tergantung soal keyword apa yang kita inginkan. Tidak harus setiap kali kita masuk online terus kita ngecek sendiri. Kita ke google.com/alerts, kita masukin keywordnya apa, di daerah mana, dan dikirimnya ke email kita yang mana. Nah, selain itu supaya lebih efektif juga daripada kalau demen main Twitter, saya nggak terlalu aktif sebenarnya, tapi ada namanya TweetDeck. Jadi itu dari Twitter sendiri, tapi instead of cuma satu kolom, dengan TweetDeck itu kolomnya bisa banyak. Dan ketika kolomnya banyak, kan jadi lebih enak ya. Kita bisa ngeliat nih, saya contohnya ya. Gitu kan, jadi seperti dilihat kita bisa ada kolomnya ada banyak, dan kita juga bisa menambah kolomnya, kita bisa atur kolomnya apa aja.
gitu. Nah, selain itu dengan TweetDeck kita bisa mengatur supaya tweet kita berjaraknya berapa lama. Contohnya ini. Nah, ketika kita tweeting kita bisa atur kira-kira kita mau nge-tweet kapan gitu keluarnya. Oke, itu TweetDeck. Selain itu ada di data di internet itu untuk kebanyakan website yang update-nya sering, biasanya mereka masukin juga RSS feed. RSS itu Rich Site Summary. Nah, biasanya datanya jadi banyak, misalnya kayak BBC, CNN, segala macam. Mereka akan punya RSS itu, dan ada website-website yang khusus mengambil feed RSS tersebut supaya lebih gampang kita baca secara cepat aja. Kalau kita mau scanning dulu judul-judulnya apa tanpa harus ngeklik berlapis-lapis ke dalam. Salah satu contoh yang gratis dan fitur gratisnya masih lumayan banyak itu inoreader.com. Enaknya di inoreader.com kita tinggal daftar, semuanya cukup gampang dan gratis, cukup berguna untuk kebutuhan-kebutuhan dasar. Nah, setelah itu tergantung siblings tertarik berlatih ke arah mana, banyak loh program-program gratis seperti GIMP dan Inkscape. Kalau tertarik untuk ilustrasi dan desain, itu mirip seperti CorelDRAW atau Adobe Photoshop. Itu kan mereka mahal ya, tapi kan ada yang gratis. Selain itu bisa juga Blender. Blender itu untuk latihan 3D modeling, dan juga banyak tutorial, banyak cara pemakaian, dan juga manual tertulis di berbagai forum dan di YouTube gitu, kalau untuk sekaligus melihat cara orang makainya bagaimana. Selanjutnya, supaya tetap waras gitu, bisa main game online dengan teman-teman. Selain game online yang game komputer, bisa juga main game board game supaya kerasa interaksinya lebih langsung dengan teman dekat, sambil chatting, sambil video call, sambil menggunakan WhatsApp atau Skype, Google Hangout, Zoom gitu kan. Kalau mau belajar coding, ada game namanya Lightbot, itu belajar dasar-dasar coding, dan juga banyak games yang mirip-mirip. Kalau pengen mau wakafkan kemampuan komputer untuk research juga banyak, ada SETI at Home, ada Volt.it. Banyak sih yang bisa dilakukan untuk tetap waras, tetap menyenangkan, dan tetap merasa produktif walaupun kita work from home. Palingan dari saya sendiri, jangan lupa untuk reuse plastik. Sebisa mungkin beli keranjang yang bisa di reuse, tapi kalau harus pakai plastik, di reuse aja, dibersihkan, dijemur, terus dilipat jadi segitiga seperti ini supaya gampang disimpan, besok-besok bisa jadi tong sampah atau buat bawa apapun keluar. Selanjutnya, janganlah hoarding mask reusable, karena teman-teman kita yang di frontline, teman-teman kesehatan, mereka butuh karena mereka nggak sempat nyuci. Kalau kita benar-benar khawatir, belilah mask yang dari kain atau yang bisa di reuse, dan itu bisa karena kita bisa bersihin, kita pakai pas keluar, pas balik bisa kita bersihin, bisa kita cuci sendiri. Cucinya bisa pakai pemutih, dibikin larutan 1:10, dicuci dengan bersih aja, dijemur, maksudnya cukup bisa dipakai kembali. Ya, mari kita sama-sama bersihkan Indonesia lah. Terakhir, ya be kind, stay safe. Mungkin kangen, kalau kangen saatnya untuk nge-WhatsApp orang, message orang, ajakin meeting bareng via Zoom, via Skype. Besok-besok kita ngumpul-ngumpul lagi. Dan internet tuh luas gitu, kita bisa mengakses begitu banyak informasi tentang berbagai macam hal, banyak online meeting soal pergerakan, soal apa yang perlu kita lakukan. Mungkin mau ngikutin Omnibus Law selain dari Corona, biar nggak depresi amat gitu kan. Ya dicoba aja lah siblings, dan bisa hubungin Rumah Milenial gitu. Kita lihat gimana kita bisa kolaborasi. Rumah Milenial sendiri juga banyak video dan video call online untuk ngebahas berbagai hal kan. Jadi stay tune ya guys. Oke, terima kasih banyak. Stay healthy everyone.